Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita memasuki minggu kelima perkuliahan ya. Nah, di minggu kelima ini untuk pemrograman objek dasar kita akan belajar untuk instruksi-instruksi dasar di dalam bahasa pemrograman Java ya. Dan nanti di minggu depan kita akan belajar mengenai if dan else dan loop, dan di pertemuan ke-7 kita akan melaksanakan kuis gitu ya. Jadi nanti kita ada kuis. Nah, di sini instruksi dasar pemrograman Java yang kita ketahui ini sebenarnya mirip-mirip aja dengan algoritma dan pemrograman gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu kemarin bahwa yang membedakan bahasa Java dengan bahasa yang lain itu hanyalah pada sintaks. Namun secara semantik dia sama. Nah, namun sebenarnya ada konsep yang berbeda gitu yang kita perkenalkan pada video-video sebelumnya, yaitu adanya kelas dan objek. Karena memang Java sendiri adalah berbasis Object Oriented Programming gitu ya, atau OOP. Nah, di sini instruksi dalam bahasa Java ini sebenarnya sama aja gitu ya. Kita kenal dengan istilah operator. Waktu kita belajar algoritma dan pemrograman pada semester pertama atau semester awal perkuliahan, kita juga diperkenalkan beberapa operator untuk membuat suatu program komputer gitu ya. Dan kita akan menginstruksikan komputer untuk melakukan sesuatu pada aplikasi kita. Jadi kalau operator itu konsepnya kan seperti ini nih. Nah, ada yang namanya operan, gitu ya. Kemudian di tengahnya ada operator, di sini ada operan. Ya, kalau ingat di mata kuliah algoritma, misalnya 1 ditambah 2. Satu ini adalah operan, ya. Tambah itu adalah operator dan 2 adalah operan. Atau true or false misalnya. Nah, ini adalah logic ya. Berarti true ini adalah operan, false adalah operan, or ini adalah operator. Atau bisa jadi 10 lebih besar daripada 3. Nah, maka 10 ini adalah operan, ya, 3 adalah operan, dan lebih besar adalah operator, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa operator yang kita bisa perkenalkan di bahasa Java, sama sih sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Ada 4 operator secara umum yang bisa kita gunakan saat kita akan membuat program dalam bentuk Java. Yang pertama adalah aritmetik, ya. Lalu relational operator, logical operator, dan conditional operator. Nah, untuk aritmetik operator itu kita punya tambah, gitu ya, kali, lalu bagi, divide. Kemudian ada persen, persen itu adalah mod, gitu ya, hasil bagi. Dan kemudian ada kurang, ya, atau subtract, gitu ya. Nah, tambah kali kurang bagi, mod, ya, hasil bagi dan sisa bagi. Ini operator standar ya bagi kita yang coding bahasa Java. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Kita coba buka contoh yang lain aja. Kita coba pakai online compiler ya. Atau bisa teman-teman di praktikum install Java gitu ya. Atau teman-teman manfaatkan IDE Java, salah satunya adalah NetBeans, itu bebas saja. Nah, saat kita akan membuat aplikasi Java gitu ya, seperti pada materi kemarin, maka kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Di mana dalam bahasa Java, kalau kita simpan di dalam lokal komputer kita, maka nama kelas yang di atas ini, kalau kalian teman-teman lihat ada di laptop gitu ya, di sini nama kelasnya Hello World. Ya, maka program teman-teman nanti akan disimpan ke dalam file .java yang namanya sama dengan nama kelas gitu ya, di dalam suatu directory di laptop atau handphone masing-masing. Nah, jadi ini bisa namanya bebas ya. Misalnya ini aritmatik. Nah, penulisan kelas, nama kelas itu biasanya secara best practice, walaupun bisa enggak juga, itu diawali dengan huruf besar. Ya, ini adalah kelas, gitu ya. Kemudian kelas utama kita sebut sebagai main program, gitu ya. Coba teman-teman lihat video yang sebelumnya. Nah, cara menulis main program itu adalah seperti ini ya. Ada public, static, void, main, string, args.
Public ini kita sebut sebagai access modifier. Nanti kita akan bahas juga lebih detail gitu ya. Statik ini berarti apa karakteristik dari fungsi atau prosedur, atau blok ini kita sebut sebagai metode main namanya gitu ya. Void ini adalah metode yang tidak menghasilkan return, atau kalau di algoritma kita bisa bilang ini semirip dengan prosedur. Ya, kalau yang menghasilkan return kita bilang itu adalah function gitu ya. Lalu main ini adalah nama kelas, yaitu kelas main, dan nama kelas main ini memang untuk main program. Kemudian string dalam kurung buka kurung tutup ini dimaksudkan sebagai parameter, gitu ya. Jadi parameternya adalah string, array, lalu namanya adalah args. Ini sebenarnya bebas saja, namanya mau A aja bisa gitu ya, atau G juga bisa karena ini adalah nama variabel gitu ya. Atau kita sebut var juga boleh aja gitu ya. Tapi kita pakai yang standar juga, standar aja dulu ya, args. Nah, di sini untuk operator kita mainkan misalnya integer A sama dengan 1 gitu ya, pakai titik koma, lalu ada integer B sama dengan 3, kita langsung isi aja gitu ya. Untuk pengisian dari keyboard nanti kita akan bahas lagi di materi yang lain. Kemudian ada system.out.print ya. Jadi ada system.out.println atau print. Nah, sistem ini sebenarnya berasal dari library bawaan Java, gitu ya. Kelas sistem namanya, kemudian dia panggil package method out dan method print, gitu ya. Nah, yang kita print ini adalah A ditambah B misalnya, gitu ya. Oke, jadi 1 tambah 3 di sini adalah 4 hasilnya, gitu ya. Ini adalah operator tambah, gitu ya, di sini. Nah, atau kita lihat contoh di sini gitu ya. Ada beberapa contoh di sini. Jadi di sini namanya public class arithmetic demo. Sebenarnya public itu access modifier, nanti kita jelaskan lagi. Tanpa kita tulis pun secara default dia adalah public gitu ya. Jadi boleh ditulis, boleh enggak. Kalau main program itu sama aja, boleh ditulis, boleh enggak gitu ya. Karena dia implementasinya adalah metode. Tapi metode yang nanti bertujuan untuk program utama atau main drivernya. Nah, di sini kita punya integer gitu ya. Tipe data dalam Java juga sama aja gitu ya. Ada integer, ada double, ada long integer, ada float dan seterusnya. Ada string, ada char gitu ya. Itu sama aja. Nah, namun penulisannya di bahasa Java adalah dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, jadi dimulai dengan tipe variabelnya dulu, tipe datanya yaitu integer. Kemudian nama variabelnya yaitu i, dan ini adalah sama dengan 1 adalah assignment, yaitu mengisi nilai pada i dengan 37 gitu ya. Nah, yang kita ketahui juga bahwa integer itu nilai bilangan bulat yang tidak ada komanya. Kalau double berarti adalah bilangan desimal gitu ya. Nah, di sini berarti bilangan desimal yang ada komanya. Nah, di sini kita coba contohkan misalnya nilai variabel i sama dengan plus i misalnya. J sama dengan J plus yang ada pada sistem .out.print ini adalah fungsi concat atau untuk menggabungkan dua hasil atau dua string sekaligus gitu ya. Nah, misalnya di sini saya punya string seperti ini gitu ya. Hasilnya adalah misalnya titik 2. Nah, gitu ya. Setelah petik ini menandakan string, kita bisa tambah menggunakan tanda tambah hasil. Nah, tanda tambah itu kita sebut sebagai concat. Jadi dia akan menggabungkan hasilnya adalah dengan 13 di sini. Nah, namun kenapa dia jadi 13 di sini ya, bukan 3? Karena A plus B itu dia menggabungkan antara 1 dan 3, bukan menjumlahkan 1 dan 3 gitu ya. Kalau kita gunakan dengan cara seperti ini. Nah, kalau kita ingin tetap dia menghasilkan 4 gimana ya? Kita bikin aja di sini gitu ya, integer C sama dengan A tambah B. Nah, nanti di sini
return-nya adalah C, gitu ya. Maka dia hasilnya adalah 4. Nah, ini hasilnya adalah 4, gitu ya. Jadi tanda tambah ini adalah string. Karena memang sistem dot order print ini itu semuanya adalah string, gitu ya. Ini semua menghasilkan string, menghasilkan bilangan string. Nah, ini juga ada beberapa yang kita coba, ada penjumlahan, gitu ya. Atau kita bisa pakai kurung juga bisa sih sebenarnya tadi ya. Misalnya A plus B tetap tadi. Ya, kita nggak mau pakai nih C-nya, gitu ya. Kita mau ditambah misalnya, gitu ya. Di sini ada A ditambah B pakai kurung, gitu ya. Nah, ini kurungnya cukup belum? Maka hasilnya sama aja 4, gitu ya. Karena kalau dalam kurung kan biasanya ini dikerjakan terlebih dahulu dan dia akan tetap menganggap ini tuh adalah penjumlahan dua integer, kemudian baru hasilnya digabungkan dengan string, maka jadilah semuanya string, gitu ya. Nah, kemudian dicoba pengalian, pembagian, dan lain-lain. Lalu ada modulus atau sisa bagi, gitu ya. Misalnya 3 mod 2 itu berapa, gitu ya. 3 mod 2 berarti 3 dibagi 2, 1, sisa 1, gitu ya. Nah, mod itu berarti sisa baginya yaitu 1. 3 mod 3 misalnya. Kalau 3 mod 3 berarti hasilnya 1, sisanya 0, gitu ya. 3 bagi 3. Maka modnya adalah 0. Nah, gitu ya. Itu adalah mod. Itu sama dengan pemrograman seperti biasa dan aritmatik standar matematika dan kalkulus, gitu ya. Itu sama aja. Nah, yang contoh ini teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa coba untuk coding, gitu ya, untuk latihan. Kalau dijalankan di dalam komputer kita dengan menggunakan Java, maka hasilnya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ini simple banget sih sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian ada sedikit catatan di sini untuk aritmatik operatornya Java. Kalau integer dan floating point digunakan sebagai operan, artinya misalnya saya punya tadi ya. Nah, gini ya. Saya punya 1 ditambah 3,5 misalnya. Nah, 1 ini berarti integer ya operannya. Berarti di sini integer ditambah desimal misalnya. Ya, maka otomatis hasilnya akan menjadi floating point atau desimal juga. Jadi dia akan hasilnya, kalau ini kan berarti 1 tambah 3,5 itu hasilnya adalah 4,5, gitu ya. Nah, 4,5. Maka kalau integer ditambah desimal, tipe datanya menjadi desimal. Ya, atau integer ditambah float, hasilnya adalah float ya. Artinya bilangan bulat ditambahin pecahan, hasilnya pecahan, gitu ya. Jadi itu adalah otomatis. Ya, kalau misalnya tadi 1 ini saya simpan ke dalam variabel A, gitu ya. Ini saya simpan ke A, 3,5 itu ke B. Nah, berarti kalau saya ingin menyimpan hasilnya ke C, tipe data C itu haruslah tipe data desimal atau pecahan, gitu ya. Kalau enggak, dia akan error ya. Kalau kita misalnya 1 ini A, kita simpan sebagai integer, 3,5 ini B kita simpan sebagai desimal, hasilnya mau kita simpan ke dalam suatu variabel C yaitu integer, itu pasti error, gitu ya, karena memang ketika operator aritmatik ini dieksekusi, itu tadi contohnya tambah ya, itu nilai akhirnya itu akan menjadi floating point atau desimal atau bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan lagi, bilangan tidak bulat ya, bilangan berkoma, gitu ya. Oke, lalu ada beberapa aritmatik yang bisa ditambahkan. Di sini ada operator increment dan decrement. Jadi ada plus plus dan min min, gitu ya. Increment dan decrement ini kalau kita gunakan plus plus itu artinya menambahkan 1 dari nilai sebelumnya. Kalau min min berarti mengurangi 1 dari nilai sebelumnya, gitu ya. Nah, kita contohkan aja di sini, gitu ya. Misalnya kita ikut di sini, yang mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini C adalah A plus plus, gitu ya. Kira-kira berapa C? C berapa? Nah, kalau kita lihat dari di sini, gitu ya, A itu 1. Ya.
Berarti C itu adalah 1 ditambah 1 ya. Ini C hasilnya harusnya adalah 2 gitu ya. Error gitu ya. Hasilnya adalah error. Salah, salah berarti saya salah sintaks ya. Kurung bukanya hilang. Di sini kurung tutup salah. Nah, ini harusnya nih. Hasilnya adalah 1. Satu ya. Oh ya benar 1 gitu ya. Karena C itu akan menyimpan 1 dulu, baru hasilnya kemudian ditambah 1. Kecuali kalau plus-plusnya di depan gitu ya. Nah, maka akan ditambahkan 1 dulu, maka akan menjadi 2 harusnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau A plus plus, berarti C itu akan menyimpan nilai A dulu, kemudian C-nya ditampilkan, baru kemudian C-nya yang kedua itu ditambahkan 1 lagi gitu ya. Nah, namun kalau misalnya plus plus A, berarti 1 ditambahkan A dulu, ya, baru nanti dikeluarkan atau ditampilkan dan disimpan oleh C dalam bentuk increment. Jadi itu adalah beda A plus plus dan plus plus A, gitu ya. Nah, itu sama dengan seperti ini sebenarnya. Count sama dengan count plus 1. Kalau count kita isi 1, maka count diisi count plus 1, maka 1 ditambah 1, count yang selanjutnya itu nilainya 2. Nah, kalau yang min-min itu sama aja gitu ya. Nah, jadi di sini ada operator plus-plus itu ada yang plus-plusnya sesudah atau plus-plusnya sebelum, min-min juga ada yang min-minnya sesudah dan min-minnya sebelum. Ini secara logik sama aja. Jadi kalau kita tadi simpan nilai A gitu ya, A ini kan 1 ya. Kalau kita simpan itu A min-min, ini hasilnya masih 1, belum 0 gitu ya. Karena dia decrement 1 gitu ya. Nah, artinya C ini akan menyimpan nilai A dulu, yang mana A itu kita tahu adalah 1. Ya. Kemudian dia ditampilkan, setelah ditampilkan baru nanti C-nya akan menyimpan nilai 0. Jadi dia menyimpan nilai 0-nya di akhir. Gitu ya. Nah, kalau A min berarti dikremen dulu gitu ya. A-nya dikurangin 1 dulu, karena dikremen 1, maka baru disimpan di C. Maka ini harusnya 0 gitu ya. Nah, ini 0 gitu ya. Karena memang seperti itu cara bekerja dari operator decrement dan increment. Jadi ini cuma plus 1 atau min 1. Bedanya ditambah dulu baru dipakai atau dipakai dulu baru ditambah gitu ya. Atau dipakai dulu baru dikurang atau dikurang dulu baru dipakai. Nah, itu tergantung peletakan dari operator increment dan decrement tersebut. Ya. Nah, jadi dia bisa diletakkan sebelum atau sesudah operan. Jadi kalau yang OP plus plus itu berarti setelah operan, kalau plus plus OP itu berarti sebelum operan, gitu ya. Oke, nah ini contohnya, ya. Tadi udah kita contohin juga. Kalau di sini integer i sama dengan 10, j sama dengan 3, k sama dengan 0. Jadi kalau k itu adalah plus plus j plus i, maka plus plus j itu j-nya 3. Ya, karena dia plus plusnya di depan, berarti 3 ditambahkan 1 dulu, yaitu 4, baru ditambah dengan i. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 14. Nah, 10 tambah 4. Ya, kalau diletakkan setelah operan, contohnya seperti ini, misalnya integer i sama dengan 10, integer j 3, integer k 0, lalu k diisi j plus plus tambah i. Nah, j-nya kan 3 gitu ya, maka dia belum ditambahkan 1 3-nya. Masih 3 dulu, lalu ditambah i 10, berarti jumlahnya 13. Nah, baru nanti di kemudian hari ketika k digunakan kembali, maka k akan menjadi 14, tapi itu nanti gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah operator relasi namanya. Ini kemungkinan udah pada tahu juga ya, ada kurang dari, lebih dari sama dengan gitu ya. Kurang dari sama dengan, atau equal, atau not equal, sama dengan, dan tidak sama dengan. Kalau equal berarti sama dengannya 2 kali, kalau tidak sama dengan itu berarti pakai tanda seru gitu ya. Nah, ini kita contohkan di sini, kita balik lagi ke yang tadi aja.
Berarti ini jangan aritmatik lagi ya, operatornya sudah ganti nih. Relasional ya. Berarti operator relasional. Oke, kita gunakan A dan B tetap gitu ya. Kemudian di sini kita keluarkan hasilnya, misalnya di sini A kurang dari B ya. Jadi apakah 1 kurang dari 3 ini harusnya return-nya true gitu ya. Nah, gitu ya. Apakah A sama dengan B, berarti sama dengannya 2 kali? Ya ini false pasti ya, dia tidak equal. Apakah A tidak sama dengan B? Nah ini pasti true gitu ya, karena memang 1 tidak sama dengan 3. Nah kurang lebih seperti ini gitu ya, untuk operator relasional atau relasi. Nah kalau kita lihat dari contoh ini, ya nanti kalau kita jalankan, ya hasilnya nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah output yang ada pada algoritma coding Java yang kita buat di atas ini. Kemudian yang berikutnya adalah operator logic, gitu ya. Nah, logic ini memiliki 1 atau 2 boolean operan yang akan mereturn value tipe boolean. Jadi, value-nya tetap true and false, gitu ya. Misalnya true and true, itu kayak operator logic di dalam matematika diskrit aja ya. Berarti kalau true and true dia true, dia true and false dia false, true and false and true dia false, false and false dia false, gitu ya. Jadi kalau operatornya n, salah satunya bernilai salah, itu false ya. Semuanya benar baru itu true. Ya kecuali operator or. Ya kalau salah satunya beda dia tetap true, ya. Ketika dua-duanya sama, yang false maka dia false. Kalau yang or true ya dia tetap true, gitu ya. Nah, logikanya seperti ini ya, logik. Jadi ada X1 operator X2, jadi itu sama aja sintaksnya dengan yang kita bahas ya di awal tadi, yang ini ya, operan operator gitu ya. Yang ini ya true or false, berarti kalau dia or, dia jawabannya adalah boolean true gitu ya. Nah, ini contohnya nih untuk operator N. Nah, ini ya true and true true, true and false false, false and true false, false and false false gitu ya. Ini udah standar banget lah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dasar antara operator yang dannya 2 kali dan dan yang sekali gitu ya. Kalau dannya 2 kali itu bisa digunakan dalam short circuit evaluation atau partial evaluation. Kalau yang dannya 1 itu tidak bisa. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau kita pakai dannya 2 kali, maka dan 2 kali itu akan mengecek ekspresi dari ekspresi pertama dulu. Kemudian akan memberikan nilai false jika ekspresi pertamanya adalah false. Ya, jadi seperti itu. Kalau dan yang satunya berarti dia akan mengecek semuanya dulu, baru memberikan jawabannya. Bedanya itu doang, ya. Kalau dannya 2 kali dia ngecek di depan dulu, karena kan sudah jelas itu ya. Kalau n itu kalau salah satunya false, maka dia pasti false gitu ya kalau n gitu ya. Jadi kalau dia cek pertama, ekspresi pertama adalah true ya, false gitu ya. Terus dia lihat operatornya apa n, oh berarti kalau yang awal udah false, yang berikutnya pasti apapun yang berikutnya jawabannya pasti false. Nah itu kalau n-nya 2 kali. Kalau n-nya 1 kali dia memastikan dulu ekspresi yang keduanya. Nah kurang lebih gitu ya, bedanya dikit. Nah ini dicontohkan di sini, gitu ya, untuk beberapa operasi gitu ya. Kalau kita ambil contoh yang ini, ya. Nah kita cek di sini misalnya, jadi tadi A tidak sama dengan B gitu ya. Kemudian kita berikan operator dan, lalu kita kurung juga di sini biar langsung aja gitu ya. Kita cek lagi di sini A sama dengan B misalnya. Ya, A tidak sama dengan B dia true, A sama dengan B dia false, ya maka jawabannya adalah error. Ini kayaknya
Oh iya, sama dengannya 2. Maaf, salah gitu ya. Nah, sini adalah false. Karena yang di atas ini true gitu ya. Eh, 1 tidak sama dengan 3 true gitu ya. Di sininya false, maka dia false gitu ya. Kalau pakai dan-nya 1, ini tetap aja sih hasilnya false sih sebenarnya, harusnya gitu ya. Tapi yang dia cek itu adalah ekspresi pertama dulu. Tapi karena ekspresi pertamanya dia true, dia akan tetap ngecek ekspresi kedua. Karena kan salah satunya false, kalau dan itu salah satunya false, maka dia akan false. Jadi dia tetap ngecek. Ya, ini ada contohnya gitu ya, tes untuk N. Nah, kalau dikeluarkan seperti ini gitu ya, outputnya. Ya, kemudian ada OR di sini atau inklusif. Jadi kalau salah satunya true, dia pasti true gitu ya. Kalau dua-duanya false, dia pasti false. Nah, penggunaannya juga sama. Kalau yang operator OR-nya kita pakai garis ke atas itu, kalau di dalam keyboard itu ada di dekat di atas enter gitu ya, terhadap ekspresi, maka yang 1 itu kalau yang 2 gini, dia itu sama juga, dia akan mengecek nilai 1, ekspresi 1, dan akan langsung memberikan nilai true jika ekspresi 1 adalah true. Karena OR itu sejatinya adalah kalau ada salah satu yang true, dia true, gitu ya. Nih ya, salah satu yang true, dia true. Tapi kalau yang pertama dia false, maka dia tetap butuh mengecek yang kedua. Ini juga sama ya, short circuit evaluation. Kalau pakai yang cuma 1 doang itu juga sama. Ya, jadi kalau dicontohkan di sini kita ganti dengan OR di sini ya. Nah, operator OR. Jadi ini true or false ya true gitu ya. True or false ya true. Ya. Kalau kita jadikan 1, ini berarti yang satunya true, dia nggak akan ngecek ekspresi kedua lagi, dia akan langsung memberikan true. Jadi dia lebih cepat ngitungnya, gitu ya. Atau bukan ngitung, apa dia lebih cepat menghasilkan ekspresinya. Ya, lalu ini contohnya OR dan ini hasilnya, itu ya bisa teman-teman lihat, ini contohnya. Ya ada tadi public static void main biasa, I-nya 0, J-nya 10, boolean tesnya false. Ini dia inisialisasi dulu, tes itu diisi false dulu misalnya ya. Kemudian dia cek di sini I kurang dari 10 atau J++ sama dengan 9. Nah, ini J++ tetap mengikuti hukum yang tadi gitu ya. Tapi kalau ini J++, maka J-nya tetap 10 gitu ya, karena belum digunakan atau ditambahin 1. Apakah 10 lebih besar 9? Ya, gitu ya. Maka nanti akan ada hasil seperti ini terus semua gitu ya. Kemudian ada exclusive OR gitu ya. Ini apa? XOR ya. Exclusive OR itu XOR. Kalau XOR itu salah satunya salah, dia salah gitu ya. Tapi kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah, dia benar gitu ya. Jadi kalau sama operannya, nilainya true dan true itu true, false dan false di true gitu ya. Kalau salah satunya beda, maka dia salah. Nah, dia bisa menggunakan kayak simbol pangkat gitu ya. Nah, kalau kita punya contoh seperti ini, variabel 1 true, variabel true, maka dia akan true di sini ya hasilnya ya, karena dia sama-sama true. Kalau kita set satunya false, duanya true, maka yang kedua ini hasilnya false. Kalau kita set false dua-duanya, maka ini true. Kalau kita set salah satunya true atau false, dia akan false. Ya. Maka hasilnya false true, false true. Kemudian ini operator logic not, ya tanda seru, berarti tidak sama. Kalau X-nya true, maka hasilnya false, X-nya false, maka hasilnya true. Ini cuma kebalikannya aja. Ini contohnya, gitu ya. Jadi tinggal ditambah tanda seru aja di sini, di depan output. Ya, kemudian ada operator kondisional yang bisa kita pakai langsung, gitu ya. Jadi ini adalah operator kondisional alternatif daripada kita menggunakan if then, gitu ya. Nah, caranya gimana? Pakai tanda tanya dan titik 2. Ini adalah bentuk operatornya. Jadi ini adalah operator ternary atau operator opsional yang bisa kita pakai, di mana di sini kita akan memerlukan 3 argumen ya dalam sebuah ekspresi kondisional. Nah, contohnya seperti ini ya. Ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Ekspresi 1 adalah ekspresi boolean yang akan memberikan hasil nilai true atau false. Ya. Nah, ini contohnya, jika ekspresi 1 adalah true, maka ekspresi 2
apa gitu nilainya. Kalau true. Kalau false, maka dia akan ekspresi 3. Jadi kurang lebih dia kalau kita buat diagram, ini ya. Nah, maka di sini ada ekspresi 1. Ini ekspresi 1 ya. Kalau true, dia akan mengoutputkan ekspresi 2. Gitu ya. Ini kalau true. Nah, ini true. Nah, kalau dia false, dia akan mengekspresikan ekspresi 3. Ini kalau false. Nah, gitu ya kurang lebih ilustrasinya daripada penggunaan tanda tanya dan titik 2 ini. Jadi kalau X1 true, dia ngecek ya, ekspresi 1 itu true atau false. Kalau true, dia akan memunculkan ekspresi 2, kalau false, dia akan memberikan ekspresi 3. Ini mirip-mirip di Excel lah. Dia di Excel juga ada logik seperti ini. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Misalnya public static void main biasa statusnya di set kosong dulu, grade-nya 80 gitu ya. Jadi kita coba di sini gitu ya. Ini kita ganti grade sama dengan 80. Nah, gini ya. Terus dia cek di bawahnya ya. Status diisi dengan grade sama dengan apakah grade lebih besar atau sama dengan 60 gitu ya. Berarti dia bikin di sini status itu tipe datanya berarti boolean ya. String ya, string. Dia string karena ya di contoh itu string dia string status. Nah, dia ngecek di sini ya di status itu. Dia ngisi misalnya apakah grade itu lebih besar dari 80 misalnya gitu ya. Tanya, ini dia. Kalau iya, maka dia lulus gitu ya, lulus. Kalau tidak, maka dia gagal ya, kurang lebih gitulah gitu ya yang dimaksudkan di sini. Ini pakai kurung nggak? Oh nggak usah gitu ya. Nah, karena status itu adalah string, maka kita kasih string gitu, seperti ini. Nah, kemudian hasilnya adalah di sini kita tambahin status berarti. Kurang lebih gitu ya. Apakah 80 lebih besar 80? False ya, maka dia gagal. Kalau kurang dari sama dengan dia true gitu ya. Lebih dari sama dengan dia true, maka dia lulus. Ya. Itu kalau statusnya apa tadi string. Kalau statusnya kita ganti integer misalnya, berarti ini adalah lulus 1 gitu ya. Kalau gagal ya 0 gitu ya. Misalnya gitu contoh aja. Maka dia pasti 1 gitu ya hasilnya. Nah, dia lebih dari sama dengan lulus gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai dengan cara seperti ini atau ya kalau mau langsung aja bisa sih gitu ya. Jadi nggak usah pakai status sama kayak pemrograman biasa sih ya taruh di sini aja langsung gitu ya. Nah, gitu. Kalau buka kalau tutup dulu baru set. Nah, gitu ya. Statusnya hilang. Cuman buat output ya. Jadi dia bisa dikonstruksikan program itu dengan cara seperti ini. Oke. Nah, jadi logiknya seperti ini tadi ya, grade 80, apakah lebih besar? Kalau lebih besar, iya, true. Lebih besar 60 ya, kalau dicontoh di slide ya. Kalau dia tidak, dia false atau gagal. Ya. Nah, kemudian ini ada beberapa operator precedence yang kita bisa pakai untuk menggeser alamat bit, tapi ini memang jarang kita pakai untuk aplikasi-aplikasi yang seperti sistem informasi. Ya. Nah, untuk menghindari kebingungan pada proses matematik, selalu gunakan ekspresi sederhana dengan menggunakan tanda kurung. Jadi biasakanlah menggunakan tanda kurung, biar kita nggak bingung untuk ekspresi-ekspresi yang operator-operator yang kita pakai, gitu ya. Baik, seperti itu ya kurang lebih untuk dasar operator Java. Nanti kita akan bahas lagi mengenai logic ya dari bahasa Java, ada if, ada switch, ada for, ada while dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.